Buat teman-temanku, yang baru gabung, bisa cek di playlist, untuk urutan videonya. Bab 630, Roda Ketiga. Tertegun sejenak, Selina kemudian tersenyum juga. Dia tentu saja tidak memuji Kapten SWAT ketika dia menganalisisnya seperti dia adalah seorang penjahat. Apalagi sekarang dia adalah tersangka utama, dia tidak bisa mengatakan hal seperti ini di luar. Nugget emas merengek di kursi belakang. Luke, oke, tidak akan lama. Pestamu tidak akan kemana-mana. Puas, Gold Nugget memalingkan kepalanya untuk melihat pemandangan dari kursi belakang sekali lagi. Mobil segera mencapai markas, dan Luke pergi mencari Harrison segera. Situasi pria itu tidak buruk. Dia tidak diborgol, dan sebelum semuanya beres, dia tidak mau meninggalkan markas. Dia dan Sanchez sedang duduk di salah satu sudut kantor, keduanya mengerutkan kening dan berpikir keras. Luke menyapa mereka dan menghibur mereka. Oke, aku akan mencoba yang terbaik untuk membantu. Harrison mengangguk dan memaksakan senyum. Terima kasih sebelumnya. Luke tidak membuang waktu dan menoleh untuk berkata kepada Sanchez, ceritakan padaku apa yang terjadi padamu dari kemarin hingga hari ini, dan beri aku kerangka waktu seakurat mungkin. Sanchez memandang Harrison, yang mengangguk. Percayalah pada Lucas. Jika dia tidak bisa melakukannya, kita harus menunggu penyelidikan urusan dalam negeri. Sanchez mendengus. Apa masalahnya? Saya telah diselidiki berkali-kali. Petik 2. Harrison, berhentilah berpura-pura menjadi pria tangguh. Melihat penampilan aneh semua orang, dia buru-buru mengubah. Kamu seorang wanita, tapi ini bukan hanya kasus kecil memukul beberapa tersangka. Jawab saja pertanyaan Luke. Kemudian, Luke mulai mengajukan pertanyaan, dan Sanchez menjawabnya. Berbeda dengan saat menginterogasi penjahat, Luke sangat cepat dan hanya menanyakan setiap pertanyaan sekali sebelum dia melanjutkan, hanya mengulangi pertanyaan sesekali untuk mengkonfirmasi kerangka waktu. Berbeda dengan ketika pertanyaan yang sama ditanyakan berulang kali ketika tersangka diinterogasi. Harrison dan Sanchez keduanya merasa lebih baik, karena Luke tidak memperlakukan mereka seperti tersangka. Luke sangat cepat, dan selesai mengajukan pertanyaan dalam 10 menit. Setelah meminta izin Sanchez, Luke dan Selina mengantar Sanchez ke rumahnya. Dia melakukan putaran tempat Sanchez tidak tergesa-gesa. Dia tidak memasuki kamar tidurnya, tetapi memberi perhatian khusus pada riasan dan perlengkapan mandi gadis panas itu. Bersandar di dinding dan merenung selama beberapa menit, dia berkata, ayo kembali. Sanchez bingung, tetapi mereka semua kembali ke mobil. Dalam perjalanan, Luke menerima telepon dari Harrison, yang memberinya informasi baru. Mereka bertiga mengambil jalan memutar ke gang di sisi selatan sebelum akhirnya kembali ke markas. Setelah mencari Harrison, Luke langsung ke intinya. Saya pada dasarnya yakin bahwa ini tidak ada hubungannya dengan Anda, tetapi beberapa hal sulit untuk dijelaskan. Kami masih membutuhkan para profesional untuk menangani ini. Harrison dan Sanchez sama-sama tercengang. Melihat ekspresi mereka, Luke berkata dengan suara rendah, kamu harus tahu bahwa beberapa orang secara alami diberkahi dengan kemampuan yang tidak biasa. Baik, melihat ekspresi mereka yang tercerahkan, Luke tersenyum dan menelepon. Kali ini, dia menelepon Wells. Dia tidak memiliki firasat yang baik tentang agensi Flag, dan lebih suka mempertaruhkan taruhannya dengan Wells bahwa si kembar tidak jatuh ke tangan Hydra di SHIELD. Wells tiba dengan sangat cepat bersama 7 agen lainnya. Setelah penyelidikan rutin dengan Harrison dan Sanchez, Wells berbicara dengan orang penting di markas besar dan mengambil alih kasus tersebut. Mengenai hal-hal semacam ini, Divisi ke-17 FBI jelas memiliki kesepakatan diam-diam dengan Departemen Kepolisian. Semua orang yang tahu diminta untuk menandatangani perjanjian kerahasiaan. Untungnya, untuk menahan dampaknya, orang-orang besar di markas besar tidak membiarkan berita tentang masalah Harrison dan Sanchez menyebar sejak awal, jadi semuanya masih terkendali. Harrison dan Sanchez tidak dipindahkan atau dihukum, yang mengirimkan pesan yang jelas kepada semua petugas yang tahu. Departemen Kepolisian sering menangani petugas yang meragukan dengan men-skors mereka atau menjatuhkan tindakan disipliner. Sebaliknya, jika hal ini tidak terjadi, berarti petugas tidak bersalah. Setelah Wells mengatakan bahwa dia akan mengambil alih, Luke dan Selina mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Meskipun Harrison dan Sanchez tidak lagi menjadi tersangka, mereka harus bekerja dengan penyelidikan. Dia pergi sebelum mereka bisa mengucapkan terima kasih, dan mereka bisa mengingat bantuan ini. Di dalam mobil mereka, Selina bertanya, mengapa Anda yakin Sanchez tidak bersalah? Lucas tertawa. Sanchez kemarin memakai Coco Channel of Raiche, tapi dia tidak memiliki aroma itu di tubuhnya atau di tempatnya hari ini.
Kamu juga melihat botol parfumnya, kan? Selina tercerahkan. Aku bertanya-tanya mengapa kamu terus menatap pakaian dalamnya di dekat meja nakas. Ternyata kamu hanya melihat parfumnya. Lukas, benar. Saya juga memeriksa sabun mandi dan samponya. Selina menertawakannya dalam hati tetapi tidak mengatakan apa-apa. Dia tidak akan pernah mengakui bahwa dia pikir Luke memiliki minat yang aneh, untuk melompati kamar tidur dan memeriksa kamar mandi sebagai gantinya. Dia menggunakan sampo peppermint dan sabun mandi. Sanchez yang duduk di sebelah saya kemarin tidak berbau seperti itu, lanjut Luke. Selin terkejut. Kamu benar-benar ingat detail seperti ini. Lukas mengangkat bahu. Dia adalah satu-satunya orang lain di kursi belakang kemarin kecuali Alex. Dia bau karena tidak mandi dalam beberapa saat, dan aku tidak bisa fokus padanya. Selina, cukup adil. Apa yang Luke tidak katakan adalah bahwa dia mencium jejak si kembar yang luar biasa di ruangan itu, bersama dengan parfum koko yang dikenakan Sanchez kemarin. Tapi terjerat dalam parfum koko adalah aroma asing dari gadis lain. Sebagai kemampuan pertama yang diperoleh Luke dan yang paling sering dia gunakan, menggunakan hidung tajam datang kepadanya dengan lebih alami dan lancar daripada bahkan menembak. Dia bisa menganalisis bagaimana aroma bisa muncul tanpa berpikir. Perasaan itu sangat sulit untuk digambarkan. Itu seperti bagaimana beberapa pemain bola basket top bisa menyerbu ke dalam zona dan menembak bola menggunakan berbagai postur yang berbeda dan hanya dengan mengandalkan indera mereka, bahkan tanpa perlu melihat ring. Sebenarnya, Luke bahkan lebih mahir menggunakan hidung tajam dari itu. Hanya butuh beberapa saat baginya untuk mengetahui bahwa gadis tak dikenal itu telah menyemprotkan parfum koko. Lebih aneh lagi, dia dan Sanchez dari kemarin menggunakan jumlah parfum yang sama persis dengan cara yang sama persis. Dengan kedua bau yang berbaur dalam satu ruangan, perbedaan antara kedua klon itu bahkan lebih jelas. Lebih jauh lagi, Luke telah melihat kombinasi aneh dari Harrison plus The Coco Perfume di beberapa lokasi di Haki. Mobil yang Harrison gunakan untuk membawa si kembar keluar dari departemen kepolisian juga ditemukan ditinggalkan di sisi jalan di sebuah lingkungan di sisi selatan. Mereka telah berbelok ke gang di sisi selatan sebelumnya tepatnya untuk memeriksa tempat kejadian. Di dalam mobil, kombinasi Harrison plus parfum koko dan gadis aneh plus parfum koko muncul lagi di kursi pengemudi. Bab 631 Pemecah lutut legendaris Los Angeles. Luke sudah punya jawaban. Tapi sudah lama sejak mobil itu ditinggalkan, dan aromanya sudah memudar. Luke tidak bisa melacak gadis-gadis itu dan hanya bisa kembali ke markas. Dia diam-diam mencatat aroma ketiga gadis itu dan berharap dia akan bertemu gadis yang tidak dikenal itu lagi suatu hari nanti. Dia adalah salah satu orang yang menarik. Hanya ada satu orang lain yang mendapatkan perhatian seperti ini dari Luke. Itu Stu, siswa sekolah menengah yang menghilang setelah pembantaian di Woodsburg. Seseorang harus selalu memiliki mimpi, siapa tahu, itu mungkin menjadi kenyataan suatu hari nanti. Berpikir demikian, Luke pulang. Setelah mereka sampai di rumah, Selina menemukan Claire di ruang pelatihan. Claire tertarik pada tinju baru-baru ini, terutama pada keterampilan terlarang yang diajarkan Selina padanya. Dalam hal ini, Luke hanya bisa dengan sungguh-sungguh memperingatkannya untuk tidak menggunakan keterampilan ini dalam pertarungan biasa. Claire hanya bisa menggunakannya saat nyawanya dalam bahaya besar. Keterampilan ini dapat menyebabkan cedera parah. Selama korbannya bukan orang luar biasa yang kebal, mereka akan lumpuh. Tapi ini adalah dunia yang berbahaya. Luke tidak berpikir itu benar untuk tidak mengajari Claire cara melindungi dirinya sendiri, jadi dia membiarkannya belajar dari Selina. Bagaimanapun, tidak buruk bagi monyet kecil ini untuk menghabiskan energinya yang berlebihan untuk mengambil keterampilan bela diri. Saat Luke memasak di dapur, Gold Nugget duduk di pintu dan menunggu makanan. Luke melemparkan beberapa makanan ke sana setiap kali hidangan sudah siap. Kepala anjing menjadi lebih pemilih dan pemilih. Itu benar-benar menolak untuk makan apapun yang sedikit kurang. Luke melarangnya memasuki dapur, mengklaim bahwa dia tidak ingin bulu anjing ada di makanannya. Kepala anjing hanya bisa menahannya. Meskipun tidak menjatuhkan rambut, Dolar melakukannya. 1 jam kemudian, Luke memindahkan panggangan ke halaman belakang. Selina dan Claire selesai dengan pelatihan juga. Mereka mandi dan kemudian berendam di bak mandi besar. Luke mengobrol dengan mereka dari samping. Claire berkata dengan antusias, "Tahukah Anda bahwa Nebreaker muncul di lab baru-baru ini?" Dia mengagumkan. Luke dan Selina tidak terlalu memikirkannya. Dila, kota kejahatan, segala macam nama panggilan aneh beredar. Nama-nama seperti Bloody Hands atau Human Butcher sudah umum. Sebagai perbandingan, Nebreaker tidak terdengar cukup ganas.
Tapi saat Claire mengoceh tentang Nebreaker, ekspresi Luke berubah aneh. Ketika dia mengatakan bahwa Nebreaker mematahkan kaki para penjahat, merampoknya, menelanjanginya dan mengikatnya, lalu menggantungnya di tiang lampu, Selina terbatuk begitu keras hingga dia memuntahkan jus yang dia minum. Claire memberinya tatapan aneh. Apa yang salah? Selina mengusap bibirnya. Haha, ini, tidak apa-apa. Dia memberi Luke pandangan sekilas saat dia berbicara. Anjing yang menggerogoti tulang di sebelah kaki Luke diam-diam bangkit dan membawa tulang itu untuk bersembunyi di antara bunga-bunga tidak jauh, sebelum menyelinap melihat ke semua orang. Setelah keheningan singkat, Luke tersenyum. Itu sebabnya kamu tidak boleh berkeliaran di malam hari, atau kamu mungkin bertemu dengan orang aneh seperti itu. Dia sedikit menekankan kata, orang aneh. Claire mengangguk. Semua orang yang dipukuli Nebreaker adalah gangster. Saya pikir dia pria yang baik. Tapi bagaimana jika ada orang mesum di luar sana yang secara khusus mengejar wanita? Mengatakan itu, dia menundukkan kepalanya untuk melihat bagian tubuhnya yang masih tumbuh. Luke menatap langit, kehilangan kata-kata. Apakah pria baik akan memukul dada wanita? Nah, mungkinkah jika wanita itu penjahat? Bertentangan dengan harapan Selina dan anjing itu, Luke tidak mengangkat topik itu lagi. Luke keluar lagi malam itu. Di dalam rumah, Selina dan anjing itu diam-diam mengintip melalui celah di tirai saat mereka melihatnya menghilang, sebelum mereka berkomunikasi secara telepatis satu sama lain. Kepala anjing itu berkata dengan hati-hati, apakah menurutmu iblis itu mengamuk? Selina berpikir sejenak sebelum dia menggelengkan kepalanya. Tidak, jika dia marah, dia pasti sudah memarahi kita di sore hari. Anjing itu segera merasa seperti dia telah diberikan amnesti. Bagus, simpanan uang saya aman kalau begitu. Selina memelototinya dengan ketidakpuasan. Itu yang kamu takutkan. Anjing itu menatapnya dengan sedih. Apa yang dapat saya? Saya tidak bisa pergi bekerja, dan Luke hanya membawa saya dalam satu misi sejauh ini. Selina kehilangan kata-kata. Itu masuk akal. Dia sudah mulai menghasilkan uang sejak dia berusia 18 tahun. Secara alami, dia tidak mengerti sakitnya pengangguran. Berpikir sejenak, dia berbaring di tempat tidurnya. Jangan khawatir. Luke tidak mengatakan apa-apa, yang berarti dia baik-baik saja dengan itu. Dia tidak akan menghukum Anda selama kita mematuhi aturan keselamatan dan kita tidak mengekspos diri kita sendiri. Kepala anjing itu lega, tetapi tiba-tiba merasakan sesuatu yang salah. Apa, bagaimanapun, dia hanya akan menghukumku. Kamu akan baik-baik saja. Minta maaf kepada saya untuk pemikiran itu. Selina berguling malas. Saya mengatakan yang sebenarnya. Mengapa saya harus meminta maaf? Setelah berpikir selama beberapa detik, kepala anjing itu akhirnya menyadari bahwa dia tidak salah sama sekali, dan hanya bisa berteriak putus asa. Ini tidak adil. Saya ingin menonton HBO. Selin menguap. Pergi menonton kemudian. Ingatlah untuk menutup tirai dan menggunakan earphone Anda. Kepala anjing dengan kesal kembali ke rumah anjing baru di sebelah tempat tidur. Ini adalah sesuatu yang telah dibeli dengan uangnya sendiri. Tidak hanya itu jauh lebih besar, itu juga memiliki penutup yang membuatnya terlihat seperti tenda kecil. Menurut kepala anjing, itu juga dewasa, dan membutuhkan privasinya sendiri. Mengeluarkan tablet yang telah dimodifikasi Luke untuknya, ia menekan tombol putar jeda dengan cakarnya dan terus menonton sisa episode 5, musim 2, This is Sparta. Dolar telah menutup matanya. Tablet diletakkan di belakang pantatnya, sehingga tidak akan mempengaruhi tidurnya. Earphone dari tablet menempel di punggungnya, yang tidak akan mempengaruhi tidurnya. Kecuali lampu yang berkelap-kelip di rumah anjing, semuanya sunyi di ruangan itu. Di tempat lain, Luke mengenakan satu set pakaian baru di rumah persembunyian baru seperti biasa. Dia kemudian pergi dengan Chevrolet bekas. Dia akan meninggalkan rumah persembunyian setelah menggunakannya sekali atau dua kali. Bagaimanapun, dia tidak kekurangan uang. Tidak sulit baginya untuk memanfaatkan celah di situs penyewaan online dan menggunakan identitas palsu untuk menyewa rumah serta membeli mobil. Dia tidak membayar sepeser pun lebih sedikit dan akan meninggalkan lokasi dan mobil ini setelah paling lama sebulan, jadi keselamatannya tidak menjadi masalah. Dia membayar dengan uang kotor yang ada di inventarisnya, yang tidak ada kulit dari hidungnya, dia masih tidak tahu bagaimana menghabiskan 200 juta dolar dari Hernan. Dalam keadaan seperti ini, meskipun mobil yang dia beli adalah mobil bekas, dia secara khusus memeriksanya untuk memastikan semuanya masih dalam kondisi baik. Dia tidak akan pernah melupakan bagaimana Alex yang B-Start sial itu berakhir di penjara. Dia menggunakan pelajaran itu untuk mengingatkan dirinya sendiri, keselamatan adalah yang utama. Mengemudi ke timur, Luke berhenti di ujung jalan dan keluar.
Mengambil beberapa tikungan dan belokan, dia memasuki gang tua tempat sebuah van tua diparkir. Luke pergi ke van dan membuka pintu. Dia meraih tangan yang memegang pistol dan memainkan perekam suaranya dengan yang lain. Ini aku, Puncher. Tangan itu segera berhenti meronta. Luke masuk ke dalam van dan menutup pintu. Bab 632 Bahasa Kasar dan Pubertas Terlambat. Kenapa kamu masih Dila? Dan Anda masih keluar dan berkeliling dalam 2 hari terakhir. Luke mencium bau darah dari luka di pinggangnya. Itu jelas telah dibuka kembali. Bloodmin menyimpan pistolnya dan terdiam beberapa saat sebelum dia berkata, akhir-akhir ini terlalu kacau. Apa yang bisa mereka lakukan jika saya pergi? Dia melihat ke daerah kumuh di luar jendela. Luke menghela nafas tanpa suara. Apakah wanita ini adalah orang suci di kehidupan masa lalunya? Hidupnya sendiri begitu tragis, namun dia tidak lupa untuk melindungi orang-orang yang hampir tidak dia kenal. Dia mengetik, kamu harus pergi. Anda bisa keluar dari persembunyian setidaknya setelah beberapa bulan. Saya akan mengawasi hal-hal di sini untuk Anda. Bloodmin terdiam. Ada perjuangan di matanya. Luke mengetik lagi, perhatian polisi sekarang terfokus pada Alex, yang baru saja ditangkap. Ini adalah waktu terbaik untuk pergi. Setelah semuanya tenang, polisi akan mengejar Anda lagi. Anda akan ditemukan cepat atau lambat. Petik 2. Bloodmin akhirnya menarik napas dalam-dalam. Dia muncul dengan bingung. Tapi kemana aku bisa pergi? Luke berpikir sejenak sebelum dia mengeluarkan kunci serta catatan yang memiliki rangkaian huruf dan angka panjang tercetak di atasnya, dan memberikannya padanya. Rio, Brasil. Bloodmin menatapnya dengan aneh. Apa ini? Kunci dan kata sandi brankas di bank swasta tertentu di Rio. Uang tunai di dalamnya akan cukup bagi Anda untuk berbaring sebentar, lanjut suara pembawa acara. Aku tidak bisa menerima ini. Bloodmin mengerutkan kening dan ingin mengembalikannya. Lukas mengangkat tangannya. Tidak sulit bagimu untuk menghasilkan uang dengan keahlianmu, tetapi untuk menghindari polisi dan persaudaraan, akan lebih baik bagimu untuk tidak melakukan apapun. Ambil uang ini dan hiduplah dengan tenang untuk saat ini. Bloodmin menggelengkan kepalanya lagi. Aku akan pergi, tapi aku tidak membutuhkan ini. Luke terkekeh tanpa suara, sebelum dia mengetik dan bermain, anggap saja itu pinjaman. Anda dapat membayarnya kembali dengan bunga setelah periode ini. Tetapi Anda akan memiliki lebih banyak pilihan jika Anda memiliki cukup uang, jadi jangan menolaknya. Melihat Bloodmin, yang masih ragu-ragu, dia berpikir sejenak sebelum menambahkan, Rebecca juga menghabiskan beberapa waktu di Rio. Dia pergi dalam suasana hati yang baik. Mungkin Anda juga akan melakukannya. Petik 2. Bloodmin tergoda. Setelah ragu-ragu untuk waktu yang lama, dia akhirnya mengangguk. Kalau begitu anggap ini sebagai aku meminjam uang darimu. Lukas mengangguk puas. Jika memungkinkan, jangan menyerah untuk berolahraga. Jika tidak, Anda tidak akan bisa mempertahankan wilayah Anda saat kembali. Bloodmin kehilangan kata-kata. Gadis kecil itu memberitahunya bagaimana 30 anak buah Garcia terbunuh. Puncher ini bahkan lebih kuat dari yang dia bayangkan. Tidak heran dia bilang dia dan Rebecca dekat. Yang lemah tidak akan memenangkan rasa hormat Rebecca. Luke, ingat, tinggalkan Los Angeles dalam 1 atau 2 hari. Bloodmin, mengapa terburu-buru? Luke, aku akan membersihkan area ini. Pasti akan ada banyak orang yang akan datang ke sini untuk mencari petunjuk. Bloodmin, mengerti. Saya akan pergi paling lambat lusa. Petik 2. Lukas, kamu berjanji. Bloodmin tersenyum pahit. Saya berjanji. Lukas mengangguk puas. Kamu masih bisa mengikuti berita las saat kamu di luar negeri. Saya jamin Anda tidak akan kecewa. Bloodmin, hah. Luke tidak mengatakan apa-apa setelah itu, dan hanya menyelinap keluar dari van. Dia hanya membantu Bloodmin sambil lalu. Kunci dan kata sandi yang dia berikan padanya berasal dari Pedro, bos kecil di Rio. Luke tidak terlalu memikirkan 2 juta uang tunai saat itu, dan hanya mengambil kunci dan kata sandinya. Membiarkan Bloodmin menggunakan sampah itu sekarang bukanlah ide yang buruk. Sebagai pembunuh persaudaraan semi-resmi, dia sendiri adalah orang yang luar biasa. Dia kejam terhadap penjahat tetapi memiliki belas kasihan kepada orang-orang yang tidak dia kenal di daerah kumuh, yang cocok dengan pandangan dunia Luke sendiri. Juga, mengingat kepribadian Bloodmin, dia pasti akan membalas budi ini. Karena alasan inilah Luke memanggilnya sebelum pembersihannya, sehingga dia tidak akan menjadi kerusakan tambahan. Bloodmin sangat ganas, tetapi imajinasinya dibatasi oleh kemampuannya. Mengandalkan pertahanan pasif murni untuk melindungi suatu area adalah hal yang mustahil. Memikirkan hal ini, cahaya dingin melintas di mata Luke. Sisi timur Los Angeles pada dasarnya lancar malam itu.
Selina menguap dan bangkit. Mencium aroma makanan melalui pintu yang sedikit terbuka, dia mengeluh, tidak bisakah kamu menutup pintu ketika kamu keluar? Bangun dari tempat tidur dan mengenakan t-shirt, dia melirik rumah anjing mewah Gold Nugget dan bahkan lebih tidak bahagia. Saya sudah mengatakan jutaan kali, beralih ke mode hibernasi jika Anda tidak menggunakan tablet. Baterai habis tetapi Anda tidak mengisinya. Apakah Nugget emas mengalami pubertas? Mengapa itu tidak mendengarkan apapun? Petik 2. Meskipun demikian, dia masih mencolokkan tablet untuk mengisi dayanya, menjeda acara yang sedang diputar, dan mengalihkannya ke mode hibernasi. Namun, adegan pertempuran yang intens di tablet membuatnya ingin mengalahkan anjing itu lagi. Apa gunanya menonton ini? Anda bukan manusia. Saat dia mengomel tentang kepala anjing tertentu, dia pergi untuk mencuci muka dan menyikat giginya. Di luar masih gelap, tapi dia sudah cukup tidur. Hari-hari ini, dia bisa tidur sebelum tengah malam dan bangun jam 5 pagi tanpa merasa lelah di siang hari. Manfaat bangun pagi adalah lebih banyak waktu untuk sarapan. Dia akan membaca berita dan file selama 1 jam, berlatih selama 1 jam, dan kemudian pergi bekerja dengan Luke. Ada banyak waktu untuk sarapan. Keluar dari kamar mandi, dia pergi ke dapur. Gold Nugget duduk di pintu dapur seperti biasa dan sesekali menerima sampel makanan dari Luke. Ketika Luke bertanya apakah rasanya enak, dia menganggukkan kepalanya. Mendengar suara itu, Dolar menoleh ke belakang dan segera menghampiri tuan mudanya dengan patuh. Ini adalah naluri alami Dolar, jadi Nugget emas tidak pernah menghentikannya. Anjing itu akan merasa tertekan jika dihentikan, dan Gold Nugget juga akan menderita karena emosi itu. Lagi pula, kedatangan Selina berarti sarapan akan segera dimulai, dan tidak perlu bergantung pada camilan kecil untuk memuaskan rasa laparnya. Semua orang melahap makanan di meja makan. Ketika mereka selesai makan, Gold Nugget menatap Luke dengan sedih lagi. Luke dengan kejam meremas delusinya. Makanan di atas kompor adalah untuk Claire. Itu hampir tidak cukup untukmu. Jika Anda ingin makan lebih banyak, Anda bisa makan daging sapi mentah dan makanan laut. Nugget emas dengan cepat menyerah. Sebenarnya, itu tidak terlalu lapar, itu hanya sebuah usus. Claire memiliki makan yang jauh lebih kecil daripada mereka bertiga. 2 pengukus roti di atas kompor memang tidak cukup untuk Nugget emas. Luke membelai anjing itu sambil tersenyum. Kami akan pergi ke toko kue dan membelikanmu kue Napoleon. Apakah itu akan berhasil? Senang? Nugget emas mengangguk. Namun, Selina bergumam, orang ini sedang mengalami pubertas. Itu tidak mendengarkan apapun yang saya katakan. Kita harus mengurangi makanan ringannya selama 2 hari. Nugget emas segera berbulu dan menggonggong. Selin terkejut. Kau bersumpah. Nugget emas langsung layu dan mulai merengek. Selina menunjuk ke sana. Lihat, itu mengambil bahasa kotor dari menonton HBO setiap hari. Gold Nugget tidak bisa membela diri karena benar-benar mempelajari kata-kata kotor itu dari acara TV. Lukas menghela napas. Nugget emas, jangan bilang kamu benar-benar akan melalui masa pubertas. Bab 633 Awal gempa, dan tekanan polisi. Pubertas pada dasarnya disamakan dengan fase memberontak. Selama fase ini, banyak anak akan bertindak dan menantang segalanya dan siapa saja. Dalam 2 kehidupan Luke, dia telah melihat terlalu banyak anak-anak berdarah panas dan tidak patuh. Mereka membuatnya cukup sakit kepala. Nugget emas menggelengkan kepalanya dengan cepat. Akan sangat bodoh untuk mengakuinya, bukankah itu memberi iblis alasan untuk mengambil kembali $20.000 yang baru saja diperolehnya dari misi. Itu cukup berani untuk berdebat dengan Selina karena secara mental terhubung ke Selina dan tahu bahwa dia mencintai Dolar dan karena itu memperlakukannya dengan baik. Selain itu, Selina memaafkan. Dia tidak pernah benar-benar menghukumnya bahkan jika dia mengaku akan melakukannya. Sebaliknya, iblis mungkin tersenyum setiap hari, tetapi ketika dia marah, dia akan memberi. Nugget sebuah penurunan energi. Itu sama menyakitkannya dengan sengatan listrik bagi manusia. Itu bukan sesuatu yang ingin dialaminya sama sekali. Luke melihatnya dan mengangguk. Baiklah, sepertinya kamu tidak sombong. Memutar kepalanya, dia berkata kepada Selina, kamu harus membiarkannya menonton lebih banyak sinetron ketika tidak ada hubungannya. Jenis tentang teman-teman lama, cobaan masa remaja, saya mencintai rumah saya, hal semacam itu. Selina tercerahkan. Betul sekali. Itu seharusnya mengajarinya lebih banyak tentang kehidupan. Petik 2. Nugget emas tidak bisa putus asa lagi. Ia tahu bahwa iblis selalu bias terhadap Selina. Nugget emas, yang akan melewati masa pubertas yang terlambat, takut kembali untuk taat.
Suasana hatinya tidak membaik sampai mereka meninggalkan rumah dan memiliki kue hari ini. Ketika datang ke makanan, iblis itu cukup baik, setidaknya. Dia juga cukup murah hati dengan uang. Setelah misi kapal laut terakhir kali, Luke bertanya kepada Gold Nugget berapa banyak bonus yang diinginkannya, dan itu meminta $20.000. Luke langsung menyerahkan uang itu secara penuh. Mengenai mengapa pilot bisa mendapatkan $200.000, Selina juga menjelaskannya kepada kepala anjing. Pesawat khusus pria itu dapat dianggap sebagai investasi awal, dan sebagian besar uang untuk tiket menutupi biaya penyusutan pesawat. Sebagai perbandingan, kepala anjing hanya melakukan kerja keras, jadi secara alami tidak bisa dibayar sebanyak itu. Saat suasana hatinya mulai pulih, tanah tiba-tiba bergetar, dan nugget emas menjatuhkan kue Napoleon yang ada di mulutnya. Meskipun bereaksi cukup cepat untuk menyelamatkannya, sedikit krim masih jatuh ke kursi belakang. Anjing itu mengerutkan kening dan dengan cepat menelan kue dalam beberapa gigitan, sebelum menjilat bantal dengan lidahnya yang besar. Sayangnya, krim sudah meluncur ke celah di antara bantal. Ini sudah berakhir. Aku akan diajari pelajaran lain. Anjing itu tidak bisa lagi putus asa. Dia diam-diam mengangkat kepalanya dan melihat ke kursi depan, hanya untuk melihat bahwa Luke tidak memperhatikan sama sekali, tetapi melihat keluar dengan alis berkerut. Pada saat itu, tanah tidak berhenti bergetar. Luke menepi dan berkata, ini adalah gempa bumi. Selina, nyalakan kamera dan lihat apakah ada bencana di dekat sini. Sejauh yang dia tahu, ini bukan gempa kecil. Gempa bumi yang dapat mengguncang mobil yang bergerak setidaknya harus berkekuatan 5, dan sumbernya tidak jauh. Luke keluar dan berdiri di jalan. Getarannya bahkan lebih jelas dan berlangsung lebih dari 30 detik. Dia mulai bertanya-tanya, jangan bilang itu gempa besar. Untungnya, getarannya mereda dalam waktu kurang dari 1 menit dan tidak lebih tinggi dari magnitudo 5. Itu tidak terlalu buruk. Di dalam mobil, Selina memperingatkannya, ada aktivitas di saluran internal kami. Sejumlah besar panggilan darurat membanjiri tentang kecelakaan yang disebabkan oleh gempa bumi. Sambil mengerutkan kening, Luke dengan cepat masuk dan menyalakan mobil. Oke, nugget emas, berhenti menjilat. Itu bukan salahmu. Wajah mengerut Gold Nugget langsung mengendur. Itu menyalak. Luke, namun, kamu harus lebih berhati-hati saat makan. Kamu satu-satunya yang duduk di sana. Nugget emas mulai merengek. Selina mendengus. Kamu berani mengatakan kamu akan mencucinya. Akulah yang mencucinya untukmu setiap saat. Rumah anjing baru Anda bahkan lebih rumit. Bagaimana itu bisa dicuci di masa depan? Petik 2. Nugget emas menyalak dengan ketidakpuasan. Luke berkata sambil tersenyum, tidak apa-apa, rumah anjing bisa disedot. Lagi pula tidak bau. Nugget emas bertentangan. Memang benar aku tidak mencium bau, tapi kenapa rasanya aneh, seperti yang kau katakan. Ketika mereka tiba di kantor polisi, semua detektif dari divisi kejahatan besar sudah menunggu di aula. Setelah mereka tiba, Dustin mengangguk. Oke, pada dasarnya semua orang ada di sini sekarang. Izinkan saya menjelaskan apa yang akan kita hadapi hari ini. Tak seorang pun di divisi kejahatan besar benar-benar terkejut. Mereka tahu bahwa Dustin telah menunggu Selina dan Luke. Dustin terbatuk ringan dan berkata, pusat gempa pagi ini sekitar 60 km di utara pusat kota, dan kami jelas merasakan getaran di sini. Banyak panggilan darurat sekarang masuk. Jika itu adalah kasus biasa yang tidak berhubungan langsung dengan gempa, abaikan saja, mengerti? Mengerti? Jawab semua orang secara bersamaan. Hukum dan ketertiban telah goyah di La baru-baru ini. Setelah gempa ini, pasti ada banyak orang yang akan memanfaatkan bencana ini. Dustin melanjutkan, jadi, saya ingin Anda memperingatkan geng-geng di bawah yurisdiksi Anda untuk tidak menimbulkan masalah bagi kami selama ini, atau kami akan menyelesaikan masalah dengan mereka nanti. Semua orang mengangguk dalam diam. Mereka diminta untuk memberitahu geng yang mereka kenal. Tentu saja, itu tidak berarti bahwa mereka berkolusi dengan geng. Setelah ini selesai, LAPD akan turun lebih keras pada siapapun yang menambah kesengsaraan mereka selama ini. Markas besar memiliki divisi yang mengkhususkan diri dalam urusan geng, tetapi detektif divisi kejahatan besar di setiap kantor polisi juga tidak bisa diam. Ada puluhan ribu anggota geng di Los Angeles. Mengandalkan hanya unit intelijen geng markas besar untuk menekan geng tidak akan menakuti geng sama sekali. Sebaliknya, unit hanya akan berjalan kasar, dan tidak akan cukup mengintimidasi. Divisi kejahatan besar berbeda. Setiap divisi kejahatan besar adalah harimau yang setiap hari bentrok dengan geng-geng di daerah mereka, dan mengenal mereka dengan sangat baik. Jika mereka benar-benar ingin menyulitkan para geng,
yang perlu mereka lakukan hanyalah membuat garis batas di beberapa lokasi kritis. Kali ini, para detektif tidak bertindak sendiri, tetapi dengan kemauan kolektif dari Departemen Kepolisian. Polisi tidak punya masalah membunuh beberapa benih kecil yang bertindak untuk mengintimidasi rekan-rekan mereka. Melihat semua orang mengangguk, Dustin merendahkan suaranya dan menambahkan, "Ingat, markas besar dan kantor polisi berada tepat di belakangmu. Jangan terlalu khawatir. Jika salah satu dari mereka berani mencoba sesuatu dengan Anda, jangan repot-repot dan laporkan saja." SWAT telah membatalkan semua cuti mereka dan bersiap-siap. Luke merasa geli. Bukankah ini hanya memberitahu mereka untuk menggunakan cara paling sederhana dan paling kasar untuk menyelesaikan sesuatu? Siapapun yang berani memprovokasi mereka akan menerima kunjungan hangat dari preman profesional yaitu SWAT. Pengarahan Dustin berlangsung tidak lebih dari 5 menit sebelum dia membubarkan semua orang. Dia hanya perlu memberitahu semua orang sikap resmi tentang masalah ini sehingga bawahannya tahu apa yang harus dilakukan dalam beberapa hari ke depan. Selama beberapa menit ini, telepon berdering tanpa henti di divisi kejahatan besar, yang menunjukkan hari yang sangat sibuk bagi semua orang. Luke dan Selina tidak pergi dengan tergesa-gesa. Sebaliknya, mereka pergi ke kantor Elsa. Sebagai pasukan kecil, mereka harus berkomunikasi dengan Elsa terlebih dahulu sebelum apa yang tampak seperti kekacauan terjadi. Bab 634 tidak ada masalah besar, masalah kecil di mana-mana. Arti Luke adalah, hubungi saya jika Anda butuh sesuatu. Saya ahli dalam memukuli orang, siap melayani Anda. Elsa menerimanya tanpa ragu. Dia bukan petarung yang luar biasa, begitu pula pasangan barunya, Simmons. Kemampuan tempur Luke selalu menjadi dasar kepercayaan dirinya. Elsa selalu yakin bahwa mantan partner dan bawahannya saat ini adalah petarung yang paling cakap di La. 10 menit setelah tiba di kantor polisi, Luke dan Selina pergi lagi. Interkom polisi praktis mogok. Operator sudah berusaha mengatasi kemacetan sinyal, tetapi banyak petugas polisi masih ingin membuang walkie-talkie mereka. Solusi Luke jauh lebih sederhana. Dia memberi Elsa telepon satelit karena ponsel juga hampir tidak bisa terhubung, dengan semua orang saling menelepon untuk memastikan bahwa mereka baik-baik saja. Tidak ada yang bisa dikatakan Elsa tentang pemborosan bawahannya. Dia tidak hanya akan memukuli orang untuknya, dia bahkan memberinya cara khusus untuk memanggilnya, betapa perhatiannya dia. Begitu mereka pergi, Luke dan Selina selalu sibuk di jalanan. Mereka menangkap beberapa penjahat kecil. Jika mereka patuh, maka baiklah. Jika mereka ingin lari, Luke dan Selina membuat mereka sedikit kasar dan meminta mereka menyampaikan pesan kepada bos mereka. Pesannya pada dasarnya adalah apa yang dikatakan Dustin. Niat Departemen Kepolisian harus menyebar jauh dan luas. Hanya saja, ancaman semacam ini tidak bisa langsung dikatakan di TV oleh para petinggi polisi. Mereka hanya bisa berbicara dengan makna terselubung di TV, tidak mungkin gangster yang tidak berbudaya dan tidak berotak itu bisa mengerti. Pendekatan yang paling efektif adalah meminta para detektif dari divisi kejahatan besar untuk memperingatkan mereka dengan kata-kata yang sederhana. Orang besar yang jauh tidak dapat memberikan lilin kepada orang yang berurusan dengan Anda secara langsung, semua orang tahu ini. Lebih jauh lagi, itu adalah orang besar yang jauh yang sekarang memberitahu orang yang bertanggung jawab untuk menindak berbagai hal. LAPD jelas merupakan salah satu departemen kepolisian yang paling sensitif dalam hal kekacauan publik. Belajar dari kesalahan mereka di masa lalu, metode mereka saat ini tidak salah. Luke dan Selina berlari sepanjang pagi, terutama untuk menyebarkan berita di antara para penjahat. Secara sepintas, mereka juga menangkap 6 kelompok preman yang berjumlah 15 orang. Beberapa dari orang-orang ini adalah penjahat tingkat rendah, dan beberapa hanya pemalas. Mereka tidak peduli apa yang dikatakan polisi. Yang mereka pedulikan hanyalah apa yang bisa mereka curi dan jarah. Melihat bagaimanalah sedikit kacau akibat gempa di pagi hari, mereka mau tidak mau memanfaatkan situasi tersebut. Secara keseluruhan, orang-orang ini telah menjarah sebuah toko telepon, sebuah toko peralatan, dan 4 supermarket kecil. Pada akhirnya, orang-orang yang menjarah toko telepon hanya mengambil 10 hingga 20 model tampilan. Siapa yang tahu jika mereka akan runtuh begitu mereka mengetahui bahwa ponsel ini bahkan tidak memiliki baterai atau motherboard. Pasangan yang merampok toko peralatan itu sangat rajin. Memegang penjual di bawah todongan senjata, mereka mulai memindahkan segala sesuatu dari TV dan lemari es ke konsol ke pickup mereka, seolah-olah mereka akan mengganti semua peralatan rumah tangga mereka secara gratis. Pada akhirnya, Luke dan Selina yang lewat menghentikan mereka. Pasangan ini begitu sibuk memindahkan peralatan sehingga mereka menyimpan senjata mereka.
Ketika Luke dan Selina menodongkan senjata ke arah mereka, mereka tidak berani berteriak, angkat tangan, seperti biasanya. Sebaliknya, mereka berteriak, tenang. Pegang TV LCD itu dengan stabil. Jangan angkat tangan, atau kami akan menembak. Setelah menginstruksikan dua perampok yang rajin untuk meletakkan TV di belakang pikap mereka dan memborgol mereka, Selina melihat peralatan yang telah mereka muat dan menggaruk kepalanya. Apakah kita harus memanggil departemen forensik? Luke juga menganggapnya lucu. Kedua orang itu telah memindahkan peralatan dengan berat setidaknya ratusan kilogram ke atas pikap. Departemen forensik pasti akan mengutuk jika mereka harus membawa peralatan kembali ke departemen kepolisian sebagai bukti. Dia menggelengkan kepalanya. Biarkan patroli jalan mengambil alih. Mereka dapat memanggil siapapun yang mereka inginkan. Kami hanya bertanggung jawab untuk menangkap mereka. Mereka dengan tegas melemparkan tanggung jawab ke patroli jalan. Penjual di toko peralatan melihat mereka dan bertanya, bisakah kita memindahkan peralatan kembali untuk dijual lagi? Luke dan Selina dengan cepat menggelengkan kepala. Jika peralatan dipindahkan kembali, itu akan merepotkan patroli jalanan. Sebaiknya serahkan semua aspek tindak lanjut kepada mereka sejak awal, termasuk pasangan yang rajin. Kedua kelompok perampok ini cukup ambisius, tetapi 4 kelompok lainnya membuktikan betapa rendahnya standar bagi pencuri. Keempat kelompok ini semuanya menjarah toko serba ada, sebagian besar untuk makanan ringan, mereka bahkan tidak mengambil uangnya. Itu benar, yang mereka jarah hanyalah makanan ringan. Makanan ringan yang dicuri setiap kelompok bernilai kurang dari $200. Itu semua makanan sampah. Dua kelompok memiliki selera yang sedikit lebih baik. Yang satu menjarah 2 botol whisky, dan yang lain mencuri 2 bir. Tapi itu saja. Itu juga mengapa Luke tidak segan-segan dengan pencuri yang tidak menyakiti siapapun. Ini akan seperti menembak seseorang di China karena mencuri sekantong sayuran, yang terlalu kejam. Dua pencuri yang mencuri whisky, misalnya, mereka melakukan perampokan setelah mabuk. Awalnya, penjaga toko di toko serba ada itu menelepon polisi karena ada yang merusak toko mereka. Tetapi setelah Luke dan Selina pergi dan mendengarkan kisah mabuk mereka menyadari bahwa orang-orang ini ada di sana untuk mencuri whisky. Mereka hanya bisa membuang kedua pemabuk itu ke dalam mobil patroli dan mengirim mereka ke pusat penahanan untuk sadar. Dan ketika Luke dan Selina menghadapi pasangan ini, 3 pria dan 1 wanita hendak kabur dengan 2 bir, hanya untuk diblokir di pintu oleh asisten penjualan. Luke dan Selina tidak tahu harus tertawa atau menangis. Setelah menakut-nakuti kelompok dengan beberapa kata, mereka menemukan bahwa keempatnya hanyalah anak-anak. Mereka semua adalah siswa sekolah menengah yang bahkan belum berusia 16 tahun. Apa yang bisa Lukas katakan? Beri mereka nasihat yang tulus. Itu tidak akan membantu, dan dia tidak punya waktu untuk itu. Ini hanya 4 anak nakal yang tidak bisa membeli alkohol, dan yang ingin mengambil keuntungan dari kekacauan untuk mencuri beberapa. Dia hanya bisa menuliskan alamat mereka dan memperingatkan mereka bahwa dia akan pergi ke rumah mereka untuk menangkap mereka jika mereka melakukan ini lagi. Melihat keempat anak itu, yang belum sepenuhnya pulih dari ketakutan mereka, pergi, Selina berkata kepada Luke sambil tersenyum, kamu benar-benar seperti orang tua. Caramu berbicara barusan mengingatkanku pada Robert. Begitulah cara dia menakuti anak-anak yang mencuri alkohol di Shackelford. Lukas menghela napas. Anak-anak cenderung suka berpetualang. Beberapa orang mungkin patuh dan bertanggung jawab di usia 40-an, tetapi mereka mungkin menjadi anak nakal terburuk ketika mereka masih muda. Selain itu, bukankah kamu minum bir secara diam-diam ketika kamu masih remaja? Selin tertawa. Orang tua saya tidak bisa diganggu untuk peduli. Selama saya tidak minum tepat di depan mereka, mereka pura-pura tidak tahu. Luke kehilangan kata-kata. Mario dan Sandra adalah orang Meksiko. 20 tahun sebelumnya, mereka juga anak-anak nakal yang berani kawin lari demi bayi mereka yang belum lahir. Luke dan Selina menghabiskan sepanjang pagi berurusan dengan masalah kecil seperti ini. Tidak ada hal besar yang benar-benar terjadi. Luke tidak terlalu terkejut. Umumnya, orang-orang bodoh yang muncul pertama kali setiap kali ada hiruk-pikuk. Saat semuanya benar-benar kacau dan departemen kepolisian kewalahan, para profesional yang cerdas akan menemukan kesempatan untuk melakukan sesuatu yang besar. Bab 635 Keanehan Dunia. Sekarang, yang penting adalah apakah LAPD bisa menekan kerusuhan sebelum mereka lepas kendali. Jika mereka berhasil, maka semuanya akan baik-baik saja. Jika tidak, maka tidak bisa dihindari bagi Luke untuk melakukan pembunuhan dalam pengalaman dan poin kredit. Tapi dia tidak berharap bahwa hal-hal akan menjadi buruk. Dia memiliki banyak cara untuk mendapatkan pengalaman dan kredit.
Dia tidak cukup gila untuk ingin mengumpulkan poin dengan mengorbankan orang biasa yang menghadapi bencana. Luke dan Selina pergi ke In-N-Out untuk makan burger. Melihat ekspresi ragu-ragu Gold Nugget, Luke berkata tanpa daya, kita harus bekerja hari ini. Kita tidak bisa duduk untuk makan di restoran ketika semua orang sibuk, bukan? Sebagai Tagalong, apa yang bisa dikatakan Gold Nugget? Itu hanya membuka tasnya sendiri yang berisi 2 burger dan memakannya. Setelah menghabiskan 2 burger, ia mengangkat kepalanya dan merengek. Luke tahu itu mengeluh tentang betapa buruknya burger itu. Dia berkata sambil tersenyum, masing-masing $5. Bagaimana mereka bisa dibandingkan dengan burger top yang harganya masing-masing $50? Hadapi saja. Meskipun disajikan oleh restoran yang sama, burger seharga $50 itu dibuat khusus untuk Tony, raja besar. Nugget emas merengek menyedihkan. Luke menatap Selina. Suara Selina teredam oleh burger di mulutnya. Itu hanya mengomentari burger, bukan mengeluh tentangmu. Luke, nugget emas, anak baik. Gold Nugget bergumam pada dirinya sendiri, ini tidak seperti aku akan bisa makan burger berkualitas tinggi hari ini, tidak peduli seberapa banyak aku mengeluh. Saya tidak ingin Anda menyimpan dendam terhadap saya. Tepat pada saat itu, Luke kebetulan melihat gambar di TV di restoran cepat saji. Seorang pembawa berita wanita sepertinya menanyakan sesuatu, dan seorang pria parubaya berjanggut menjawabnya. Mata Luke menyapu, tetapi dia tiba-tiba terpana dan segera melihat ke belakang. Dia sudah belajar membaca bibir, yang merupakan kemampuan yang berguna. Baru saja, pria parubaya itu dengan jelas mengatakan, gempa. Menatap layar TV sejenak, dia mengerutkan kening keras. Selina merasa itu aneh. Apa yang terjadi? Melihat TV yang telah beralih ke saluran lain, Luke punya firasat buruk. Tadi ada wawancara dengan ahli seismologi. Dia mengatakan bahwa gempa ini adalah awal dari lempeng yang tergelincir di Sesar San Andreas. Selina tertegun sejenak. Patahan San Andreas. Tunggu, awalnya, apakah itu berarti, akan ada gempa bumi yang lebih besar lagi nanti? Lukas, ya, dia mengatakan bahwa apa yang terjadi di Los Angeles hanyalah permulaan. Gempa berikutnya yang akan terjadi di San Francisco akan lebih kuat. Selin terkejut. Pengukuran resmi untuk gempa pagi ini berkekuatan 5,3. Bukankah itu akan berkekuatan 6 atau 7 jika lebih kuat? Lukas mengangguk. Kita perlu melihat intensitas seismik gempa. Yang di pagi hari mungkin juga pukul 5, itu tidak akan menjadi yang kecil jika mencapai 7. Petik 2. Yang tidak dia katakan adalah jika apa yang dikatakan pria parubaya itu menyebar, masalah yang lebih besar menunggu LAPD. Tentu saja, Departemen Kepolisian San Francisco yang paling menderita, karena eksodus besar-besaran akan terjadi di sana. Tapi Luke tidak punya waktu untuk mengkhawatirkan polisi San Francisco. Dia sendiri punya masalah kecil. Dia awalnya berencana untuk membersihkan anggota geng di sisi timur Los Angeles dan memanen nyawa orang-orang yang putus asa yang datang ke sini dari seluruh dunia untuk $100 juta. Sekarang setelah gempa bumi ini terjadi, dia tidak akan mendapatkan lebih sedikit pengalaman dan poin kredit, tetapi dia mungkin tidak punya waktu untuk melaksanakan rencananya. Tapi hukum dan ketertiban di Los Angeles masih agak terkendali hari ini. Mungkin dia bisa menyelesaikannya di malam hari. Dengan pemikiran itu, Luke masih belum bebas di sore hari. Penugasan datang tanpa henti karena ada aliran penjarahan dan penembakan yang konstan. Selama mereka pergi, tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk menerima panggilan bantuan dari petugas patroli terdekat. Seperti Loah yang terkejut keluar setelah gempa, orang-orang yang tinggal di anak tangga terbawah masyarakat merangkak keluar dari sudut dan lumpur dan mencari target. Penjarahan aneh di pagi hari hanyalah makanan pembuka, Luke dan Selina dibanjiri oleh lebih banyak keanehan di sore hari. Beberapa wanita masuk ke toko serba ada dan menjarah popok bayi dan susu formula. Mereka punya anak tapi tidak punya penghasilan. Perampokan adalah kejahatan, tetapi bisakah orang-orang ini dikirim ke penjara? Setelah Luke mengantar mereka pulang dan memastikan bahwa mereka punya bayi di rumah, dia hanya bisa membiarkan mereka pergi. Dia berurusan dengan mereka persis seperti bagaimana dia berurusan dengan anak-anak yang menjarah bir, dia menuliskan nama dan alamat mereka dan mengatakan bahwa mereka semua ada dalam daftar hitam. Kemudian, dia pergi. Selina hanya menatapnya tanpa mengatakan apa-apa. Setiap orang memiliki pandangan yang berbeda. Beberapa orang mungkin percaya bahwa yang terbaik adalah mengirim mereka ke penjara, jika tidak, mereka mungkin berpikir bahwa mereka beruntung dan melakukan kejahatan lagi. Luke, bagaimanapun, merasa bahwa itu sudah cukup untuk memberi 1 atau 2 dari mereka pelajaran.
Jika seseorang tidak mengubah cara mereka bahkan setelah nama mereka dicatat oleh seorang detektif dari divisi kejahatan besar, kemungkinan menarik mereka kembali ke jalan yang benar tidak tinggi. Luke hanya ingin ketenangan pikiran. Dia tidak ingin membuat beberapa anak menjadi yatim piatu setelah seharian bekerja. Ada juga kelompok yang mencuri mobil, dan secara sepintas membantu pemilik rumah, pindah rumah, secara cuma-cuma. Ketika pemilik rumah sampai di rumah dan menyadari ada yang tidak beres, dia segera menelepon polisi dan melaporkan perampokan itu. Luke dan Selina, yang kebetulan berada di daerah itu, pergi untuk menghentikan perusahaan pindahan. Ketiga pria dari perusahaan pindahan itu bahkan mengklaim bahwa pemilik rumah telah meminta mereka untuk membantu mereka pindah, tetapi ketika Luke menanyakan nama dan nomor pemilik rumah serta identitas mereka sendiri, mereka tidak bisa menjawabnya sama sekali. Saat tim perusahaan pemindahan secara kolektif dikawal ke mobil polisi, Luke setuju dengan permintaan pemilik rumah agar barang-barang itu dipindahkan kembali ke rumahnya. Ketiga orang ini telah mengambil microwave dan lemari es pemilik rumah. Tanpa barang-barang ini, pada dasarnya tidak mungkin bagi orang biasa untuk makan. Lagi pula, sebagian besar penduduk setempat makan untuk dibawa pulang, mereka mengeluarkannya dari lemari es dan memanaskannya dalam microwave. Chenu, sungguh tidak berperasaan dari perusahaan yang bergerak bebas, ini untuk mengejar makanan pemilik rumah, seolah-olah mereka ingin dia mati kelaparan. Kejadian seperti ini bisa dibilang biasa saja. Di sebuah blok Hispanik, seorang ibu menelepon polisi dan mengklaim bahwa putranya telah mengancamnya dengan pistol dan merampok uangnya. Setelah mereka datang, mereka menemukan bahwa putranya baru berusia 10 tahun dan memegang pistol air saat dia berdebat dengan ibunya. Ibunya tidak memberinya uang untuk membeli mainan, jadi dia mengeluarkan pistol air dan berkata bahwa dia akan membunuh ibunya yang pelit. Lalu apa? Lalu tidak ada. Luke menyita senjata pembunuhan, dan memberitahu ibu itu bahwa dia dapat mengirim putranya ke pusat penahanan, dan pusat penahanan remaja setelah itu, agar dia dididik kembali. Namun, dia tidak jelas tentang persyaratan jaminan dan biaya di tempat-tempat ini, jadi dia bisa menunggu untuk diberitahu nanti. Ibu dan anak itu segera berhenti berkelahi.